Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar serta mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian dulu. Ada yang tidak masuk hari ini, anak-anak? Oh, alhamdulillah masuk semua. Baiklah, anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang iman kepada malaikatnya Allah. Setelah kemarin kita membahas tentang cara mensyukuri nikmat Allah, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Adapun tujuan kita akan mempelajari tentang pengertian iman kepada malaikat Allah, pengertian malaikat itu sendiri, kemudian nama-nama dari malaikat berserta tugasnya, dan hikmah beriman kepada malaikat. Anak-anakku sekalian, kita awali dari pengertian tentang beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat Allah. Artinya di sini adalah kita mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian pengertian dari malaikat. Malaikat itu sendiri berasal dari kata malakun yang artinya pengutusan. Kemudian malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Sifat-sifat malaikat. Yang pertama, wujudnya gaib. Yang kedua, tidak berjenis minum. Yang keempat, hanya patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengertian dari malaikat dan sifat-sifat dari malaikat. Kemudian kita lanjutkan tentang nama-nama malaikat. Ketika kita belajar di kelas 1, itu sudah ada penjelasan tentang malaikat. Ya, ada berapa anak-anak malaikat yang wajib kita ketahui? Ya, pinter. Ada 10. Ya, jadi, malaikat yang wajib, malaikat Jibril. 2, malaikat Mikail. 3, malaikat Israfil. 4, malaikat Israil. 5, malaikat Mungkar. 6, malaikat Nakir. 7, malaikat Raqib. 8, malaikat Atid. 9, malaikat Malik. Dan 10, malaikat Ridwan. Dari ke-10 malaikat itu anak-anak mempunyai tugas masing-masing. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala nanti ketika pada hari akhir. Yang keempat, malaikat Israil yang bertugas mencabut nyawa. Yang kelima, kelima dan 6, malaikat Mungkar dan Nakir yang bertugas menanyai manusia di dalam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib yang bertugas mencatat amal baik manusia. Yang ke-8, malaikat Atid yang bertugas mencatat amal buruk manusia. Yang kelima, malaikat Malik. Yang ke-9, malaikat Malik yang bertugas menjaga neraka. Dan yang ke-10, malaikat Ridwan yang bertugas menjaga surga. Dari penjelasan Bu Guru itu anak-anak, apakah ada yang kurang paham? Ayo, siapa yang kurang paham silakan tanya. Oh,
Alhamdulillah, sudah paham semua ya? Sudah, terima kasih. Kalau sudah paham tentang pengertian malaikat, nama-nama malaikat beserta tugasnya, maka kita akan mempelajari tentang hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, hikmah beriman kepada malaikat dapat meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menambah semangat untuk berbuat kebajikan dan menjauhi segala kemaksiatan. Karena apa? Karena kita percaya bahwa di tangan kanan dan di tangan kiri kita ada malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk mencatat amal perbuatan kita. Yang ketiga, menumbuhkan sikap disiplin sebagaimana dicontohkan oleh para malaikat. Malaikat itu disiplin sekali anak-anak karena mereka hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang selanjutnya, terhindar dari kepercayaan yang menyesatkan atau musyrik. Cukup waktunya. Anak-anak? Saya kira waktunya, Bu Afifah. Oh iya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi beberapa hal sudah saya sampaikan, tapi masih muncul kata-kata ibu guru. Nah, ganti dengan kata-kata kita, Bu. Ya. Gimana, sudah jelas penjelasan tadi? Gitu. Tidak perlu bu guru, gimana? Gitu. Gitu Pak Miftah, ada tambahan monggo? Iya, saya kira cukup. Tadi data yang baca Quran masih saya simpan ya. Oke, bagus sudah. Menulis Quran sudah saya simpan, sudah bagus. Saya pertanyaan sedikit, Bu Afifah, bisa membaca kitab apa enggak? Sedikit-sedikit Pak. Itu saja. Yang penting sudah bisa baca Quran dan sudah bisa menulis huruf Arab dengan benar. Sudah cukup saja saya kira. Baik, terima kasih Pak Miftah. Selesai sudah Bu Afifah. Silakan live group. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Sambon, Bapak. Mas Sulis. Halo Mas Sulis. Bapak. Besok